Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget tuh pendengar sih. Kaget. Kenceng banget. Pak. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Sersan Horor Seram. tapi santai. Jadi kita sudah sampai di episode berapa nih Mas? 42. 42 ya teman-teman. Kita sudah sampai di episode 42. Sudah sejauh ini season 2 nih. 8 episode lagi mati jompo. 50. Udah parubaya ya. Yoi. Udah setengah abad. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Dan kabar baiknya adalah di episode 42 ini kita masih membacakan cerita dari Instagram. Yo, DM. Seperti yang seperti yang kalian harapkan, episode kali ini juga ceritanya banyak nih maksudnya. Dari berbagai sumber maksudnya. Yo, mantap. Jadi mungkin kira-kira episode kali ini ada berapa narasumber nih masuk? 4 ya? Oh, mungkin 5 atau tunggu. Ya 4 atau 5 lah. 4 atau 5 kita baca. Lebih segitu lah ya. Sampai 5 narasumber seperti kemarin maksudnya. Episode 41. Panjang ini kayaknya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman yang udah kirim terima kasih sekali. Yoi, thank you. Cuma kita mungkin masih namanya Pasul masih antriannya satu-satu dulu, betul. Tapi yang kalian masukin itu pasti diceritain. Jadi sabar aja. Masuk antrian. Oke, jadi kan ada pepatah ya. Orang sabar, tanahnya lebar. Amin. Udah mau mikir pantatnya lebar. Enggak, tanahnya lebar. Kaya. Amin. Tanah longsor. Maksud kalau punya tanah mau diwakafin ya? Iya, mau bikin masjid. Iya, mantap. Mudah-mudahan ya. Tapi gue juga mau bikin masjid nih kalau ada tanah wakaf. Bikin masjid, bikin gereja, bikin pura, bikin semuanya gue bikin lah. Semua ya? Semua. Jadi pahalanya dari semua server ada. Iya, betul juga loh. Boleh juga. Kan? Mantap. Pahalanya dari segala server ada. Yoi. Amin. Oke, teman-teman, mungkin kita nggak akan banyak intro ya maksudnya. Karena nggak tahu mau ngomong apa. Karena ceritanya banyak nih. Iya, karena ceritanya banyak ini. Dibacain, gue juga nggak sabar. Jadi kita langsung aja, kita tahu kalian udah nggak sabar. Intro itu nggak terlalu penting juga. Jadi kita langsung masuk aja. Seperti kemarin, ini narasumbernya banyak, nggak bisa kita sebutin semua nggak perlu kita sebutin dulu semua di intro. Kita kan langsung nanti kalian juga tahu pas masuk ke cerita maksudnya. Intinya ini semua cerita yang masuk ke DM Instagram. Ya ini di DM nih. Oke, langsung aja lah maksudnya. Seperti biasa, matikan lampu kalian, pakai headset kalian, dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi guys. Welcome back. Kita sudah siap membacakan ceritanya. Yuk. Jadi ini ada dari narasumber pertama Mas Soleh. Ini gimana, Vin? Sudah dari Januari 3. Jadi masih lumayan masih lumayan baru sih. Nah, ini jadi narasumber yang ini nggak mau disebutin namanya siapa Mas Soleh. Identitasnya dirahasiakan saja katanya. Nah, jadi ini ceritanya pendek. Dirahasiakan nih, kayak mata-mata Rusia yang mata Rusia nih kayaknya. Apa namanya KGB ya? KGB itu ngapain itu cerita horor aja? Kali udah bosen nih itu agen. Oke. Minyak tanah. Yuk, mantun. Oke, aku langsung bacain aja nih masalahnya. Jadi ini judulnya adalah Rumah Kakek dari seorang narasumber anonim. Anonim aja ya. Anonim ya. Jadi cerita tentang rumah kakek maksudnya. Jadi si narasumber ini tersebut aja Mister siapa gitu? Mister B ya. Mister W udah ada. Kita sebutnya namanya Bambang ya maksudnya. Boleh ya? Mister W kan udah ada. Ini Mister B alias Mister Bambang. Bambang. Sebutnya namanya Bambang. Kata Mas Bambang, aku tinggal di rumah kakek sejak tahun 1999. 99. Gila, baru 1 tahun itu umurnya. Waduh. Dari 1999 sampai 2012. Lama loh. Panjang juga ya. Dari umur 1 tahun sampai SMK. SMK. Gila. Panjang nih. Mantap. Dia tinggal di rumah kakeknya si Mas Bambang ini sampai tahun segitu ya, 1999 sampai 2012. Dikarenakan oleh hal tertentu yang nggak perlu diceritain lah katanya. Oke. Nah, di rumah itu ada satu sosok yang tinggal di lantai 2. Ini ceritanya agak to the point nih. Kayak gue nih. Langsung masuk ini ceritanya. Langsung cepet.
Mantap nih. Gue demen nih. Nah, di rumah itu ada satu sosok yang tinggal di lantai 2 maksudnya. Oke. Gambar lantai 2 ini. Gambar lantai 2-nya nih. Gambar lantai 2 itu nggak seluas lantai 1. Ukurannya kira-kira cuma 10 kali 10 meter. Lumayan sih. Lumayan. Kalau 10 meter ya segimana sih itu? Ya oke lah, maksudnya nggak sempit-sempit banget kok. Iya, gede itu lah. Cuma ada tempat tidur satu, lemari dan lain-lain. Di situ ada balkonnya juga maksudnya. Plus ada balkonnya. Mantap. Nah, lantai 2 ini tuh dulu ditempatin sama pamanku. Tapi setelah dia nikah udah kosong. Jadi pamannya udah pindah tuh setelah nikah. Oke. Di lantai 2 kosong. Nah, jadi si Mas Bambang ini kan hobi bola nih maksudnya. Kayak Bangsul tuh. Mantap. Bangsul klubnya apa tuh? Klub gua Night Club. MU buset. Itu dulu. MU. Malang United. Malang. Kalau UK? Real Madrid. UK Ujung Karawang. UK United Kuntian. Buset. Gua Real Madrid gua. Apa tuh? Ini klub bola. Oh, klub bola Real Madrid. Real Madrid ya. Jadi si Mas Bambang ini hobi bola maksudnya. Mantap. Dia suka nonton Liga Champion Eropa gitu. Wah, ini pasti begadang mulu ya? Champion, pasti. Oh, kalau Liga Champion tuh jam tayang itu pagi ya. Betul. Nah, jadi posisi tangganya untuk naik lantai 2 itu ada pas di sebelah kiri ruang TV. Oke. Bayang nih maksudnya. Bayang. Nah, letak kamar mandi itu hadap-hadapan sama tangganya. Oh, paham. Jadi langsung naik ke tangga, itu langsung lihat pintu kamar mandi. Okay. Kalau ke kanan itu berarti TV. Yeah. Karena tadi itu tangga itu sebelah kirinya TV. Sebelah kiri ruang TV. Nah, kalau malam-malam tuh sering kerasa banget si dia penghuni lantai 2 itu si Joy itu dalam kurung, dia tulis dalam kurung nih, turun dari atas ke arah kamar mandi. Terus dari kamar mandi naik lagi ke atas. Kadang kelihatan sekelebat katanya. Paling kerasa sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi. Ya, double hour sih. Jam-jamnya mereka itu. Dia nggak ganggu sih katanya. Udah lama banget ada di situ. Cuma tetap aja kehadirannya terasa katanya. Nggak ganggu, cuma berasa lah maksudnya ada yang lewat. Mungkin peka kali. Bisa jadi. Nah, setauku dari cerita orang-orang di rumah, dia penjaga rumah dan ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Hah? Oke. Maksudnya si dianya itu wudhu ambil kata menurut orang rumah katanya. Ambil wudhu. Nah, kalau kita buang air dan nutup pintunya kurang rapat, kadang ditutupin pintunya sama dia. Oh gitu. Oh iya benar. Dan rumah ya. yang nggak sholat atau lupa sholat mungkin ya, dan ketiduran di ruang TV, biasanya kupingnya ditiup sama dia. Oh, diingetin sholat. Mau dong satu. Beneran? Ini dalam hal positif boleh nih. Boleh. Dia mengingatkan sholat. Ini udah ada umi maksudnya. Nggak sholat dulu. Sentil. Enggak sih, kalau nggak sholat cuman cukup di ini doang, disiram pakai air panas. Enggak. Air keras. Air keras aja lebih parah lagi. KDRT gitu. Nah, satu lagi nih, ada penghuni kamar. Penghuni kamarnya kayaknya cewek, sepertinya nih katanya. Sepertinya tuh cewek. Nah, jadi ibunya si Mas Bambang. Ibunya Mas Bambang ini kan beli bedak nih. Nah, katanya nggak ngerti lah perempuan, bedaknya tuh ditaruh di kaca tempat cewek ngaca gitu. Nggak tahu namanya. Rias ya. Nah, nggak tahu namanya apa katanya. Nah, ibuku ngerasa kok bedaknya cepet habis cuy. Cepet banget habisnya. Terus heran kan. Ibunya heran dan akhirnya ibunya Mas Bambang ini tuh ngelakuin percobaan. Oh, dites. Apa ini kok habis mulu nih? Kok habis mulu bedak gua kan. Nah, terus. Nah, dia sengaja taruh tuh bedak. Tapi bedak baru. Belum pakai nih. Taruh di kaca itu. Tahu nggak? Dan nggak dipakai sama ibunya, ditaruh aja gitu. Sengaja. Tahu nggak? Bedaknya tuh habis sih. Pelan-pelan habis. Terus katanya bedaknya habis perlahan bang, gila katanya. Dimakan pun berceceran di lantai nggak sih? Kayaknya sih bener cewek besoknya. Padahal bedak karambol loh. Pakai juga mukanya licin tuh. Itu bedak mochi tuh. Tapi nih. Terus katanya. Oh iya, katanya penghuni yang di lantai 2 itu suka marah kalau ada renovasi di rumah itu. Ganggu, berisik. Ya namanya renovasi ya berisik ya Pak. Orang juga ganggu. Iya, orang kita juga terganggu. Percayalah, kita juga terganggu gitu. Pernah beberapa kali saat rumah direnov, kakekku diserang. Ditolak dari kursi sampai jatuh. Oh, misalnya didorong dari kursi sampai jatuh. Tapi cuma sebatas itu sih katanya.
Anjir. Itu mau ngeri juga. Katanya penghuni di lantai 2 itu orang tinggi gede pakai jubah coklat. Wah, Naruto. Naruto anjir. Jubah gede tinggi gede jubah coklat. Iya, unik ya, nggak pernah dengar tuh wujud kayak gitu. Tapi kalau jauh lah, bukan. Iya. Unik. Tapi yang Naruto sih. Tapi itu yang ngingetin sholat di situ juga ya? Iya, mungkin stoknya beda kali. Oh. Banyak kan penghuninya mungkin ya. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Iya, ada yang nggak suka renov. Ya, gue juga nggak suka di renov. Jadi mau nakutin deh, matek-matek, duk. Konsen. Nggak konsen, benar-benar. Ini nggak serem-serem banget itu. Nah, langsung lanjut aja Mas Sule. Oke. Tadi dari Mr. Bambang. Mr. B ya. Identitasnya. Terima kasih ya Mr. Bambang. Thank you Bang. Mengirimkan cerita yang bagus banget itu. Jadi asik berat, bang. Jadi ceritanya tuh lebih ke jelasin tuh penghuninya ada apa aja dan apa disensus sama Pak RT gitu. Iya. Tahu aja yang tinggal situ. Anggota keluarganya cuma 5 kan? Oh tidak. Coba lihat dulu. Ternyata ada 8. Aduh. Anjir banget. Kaum urban ya. Oke, jadi lanjut lagi dari siapa nih? Lanjut ke narasumber kedua. Oke. Nah, jadi ini adalah seseorang pendengar setia Bang Sule. Oh, setia banget. Pendengar setia dan cukup sering berinteraksi sama kita di Bang Sule. Okay. Mungkin boleh disebut namanya. Jadi boleh. Ini dari Bella. Bella. Jadi Kak Bella ini tuh lumayan sering berinteraksi sama kita Bang Sule. Nanti kita coba masukin juga Instagramnya maksudnya di postingan biar kalian bisa kenal juga nih sama Kak Bella ya. Bella. Siap, terima kasih Kak Bella sudah mengirimkan cerita. Ini ceritanya cuma lumayan panjang. Kalau ada namanya kayaknya orangnya nasionalisme. Kenapa? Bella negara. Air. Keren banget. Bella, halo. Bella, Kak Bella. Oke, langsung aja kita masukin baca ceritanya maksudnya. Yuhu. Perkenalkan, namaku Bella katanya. Umur 23 tahun. Masih muda ya. Tinggal di Gading Serpong katanya. Jauh nih. Pertama aku pikir Kelapa Gading loh. Iya. Dekat rumah aku nih. Ternyata Gading Serpong. Iya benar. Jangan ini emang sama-sama ya. Aku suka banget sama horor dan aku sedikit peka. Kadang bisa ngeliat, kadang juga enggak. Jadi dia langsung masuk ke cerita maksudnya. Dia ada beberapa cerita. Ini cerita pertamanya dia. Katanya gini, cerita pertama. Pas aku lagi SD kelas 2 katanya. Aku tuh ke puncak katanya, family trip gitu. Nah, nginep di salah satu villa yang ada maze gitu di taman. Wah, keren ya. Keren juga. Jadi tamannya tuh ada maze gitu, paham. Nah, jadi si Kak Bella ini tuh bareng keluarganya itu family trip ya maksudnya ke puncak. Jadi di villa mereka itu ada maze gitu yang di taman. Kalian tahu kan tuh yang rumput-rumput yang dibentuk. Bisa jalan nyasar-nyasar salah jalan. Jadi labirin lah ya maksudnya. Nah, iya betul. Nah, jangan tikus namanya. Jangan tikus. Nah, pas malam-malam nih, si Kak Bella ini tuh bertiga sama suster, sama adik sepupunya yang cowok. Itu udah serem tuh. Suster ya lama. Suster ngesot. Maksudnya horor banget. Bukan. Nah, kita lagi main tuh biasa lah gitu kan. Sampai kita nemuin maze. Tapi dari tanaman, tahu kan yang kayak Harry Potter gitu, maze tanaman. Tapi bedanya itu tinggi banget. Kalau maze yang tanaman itu kan nggak tinggi-tinggi, paling cuma 150 cm. Yang gondok kali itu, pendek soalnya. Setinggi susternya tuh. Kalau buat dia sih waktu itu kalau masih SD sih tinggi lah ya. Iya, kelelep. Nah, awalnya aku ngikutin tuh suster sama adikku, tapi tiba-tiba aku kepisah. Tiba-tiba sih Kak Bella ini kepisah. Dia masih kelas 2 SD tuh ya, panik. Mantap. Dia panik sih. Aku teriak-teriak suster gitu. Susternya cuma jawab, di sini di sini gitu kan. Aku ikutin dong sumber suaranya, tapi kok makin dalam dan makin kejebak. Awas. Terus sampai akhirnya si Kak Bella ini tuh ngelihat suster dia. Ngeliat suster dan kebetulan susternya pakai setelan baju putih semua. Sama ya. Baju suster dia juga pakai putih nih masalahnya. Nah, pasti deh. Di salah satu pojokan tuh aku lihat suster, tapi aneh kok aku manggil dia cuma diem doang. Aku samperin dong dan ternyata itu suster noleh dan nyengir serem banget. Terus aku langsung panik teriak dan akhirnya aku lari karena dia terbang gitu cuy. Anjir. Mau lari kemana tuh, jalan bingung lah gitu. Belok. Susah terbang. Dan akhirnya aku lari karena dia terbang. Ya udah,
Aku teriak, pokoknya panik banget. Tapi nggak sampai di situ. Aku pas setengah mau keluar gitu, aku dikagetin sama poci lemper. Poki-poki. Alias poki-poki. Asik. Kaget aku teriak, akhirnya papa nemuin aku dan tahu nggak aku cuma muter-muter di tempat yang sama katanya. Kayak bingung ya. Benar. Ya. Padahal mes itu pas pagi tuh aku tengok nggak gede cuy, kecil, paling cuma 2 kali 3 meter. Kecil lah. Kecil itu. Ya, cuman ini dirancuin sama itu penunggu ya. Gila itu pas pertama kalinya lihat setan bonus 2 lagi katanya. Langsung 2 kali lagi. Kaget sampai nangis, tapi untungnya nggak lama sih nangisnya katanya. Suster terbang sama poki-poki. Anjir. Keren sih itu duet maut itu. Katanya juga pernah pas di puncak, dia masih kelas 3 SD tuh. Jadi naik setahun ya. Jadi setelah neneknya meninggal, almarhum, itu mereka nginep di puncak yang villanya, dan yang villanya itu ada kolam maksudnya. Jadi waktu itu karena macet, jadi mereka itu sekeluarga nyampe di sana itu kurang lebih jam 12 malam. Ini beda cerita lagi maksudnya. Nah, aku baru bangun tidur gitu. Jadi si KWL ini baru bangun tidur malam-malam. Jadi karena dia nyampe malam maksudnya. Dia di drop di teras villa. Aku saking ngantuknya aku masuk ke dalam sendirian. Jadi kan mereka perjalanan naik mobil nih, anggapnya naik mobil, dia ngantuk nih, dari jalan udah ngantuk, capek banget. Akhirnya pas udah nih turunin barang karena si Kak Bella ini capek, dia masuk duluan, sendirian. Terus udah ngantuk banget nih dia masuk sendirian. Nah singkat cerita, tiduran di sofa yang jendelanya ngadep ke kolam. Berarti dia masih sendirian dalamnya. Sendiri. Aku itu udah takut, tapi bodoh gitu, penasaran. Udah rumah agak pengap, panas gitu. Aku buka jendela itu yang hadap ke kolam. Dia buka tuh jendela yang hadap ke kolam renang itu karena dia sebenarnya rasa takut, cuma dia panasan dia. Gerah ya. Terus pas aku buka dan aku tiduran di sofa, aku lihat ada sosok cewek rambut panjang, disasak gitu baju rambut itu cuy. Disasak kayak zaman Belanda bajunya. Oh my god. Dia berdiri di depan kolam sambil bersenandung kayak gitu. Oh shit cuy. Masih inget nadanya gimana katanya. Aku pikir apa kali aku merem kan. Pas melek lagi dia udah masuk kolam. Lalu dia kayak kelelep gitu. Kayak tenggelam gitu nggak jelas. Dulu dia kasih lihat kali itu mati gimana. Cara matinya ya. Waduh. Aku takut tapi badan nggak bisa digerakin katanya. Aku merem lagi sampai akhirnya suster bangunin aku. Aku bisa meluk, nangis sembari cerita ke papa. Lalu papa berdoa gitu kayak ngusir tuh cewek. Yang seremnya pas melek dia masuk kolam itu loh katanya. Kelelep gitu. Tapi dia ketawa lihat aku udah merem, aku nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa gerak-gerak juga nggak bisa katanya. Untung suster samperin, kalau enggak itu apa? Kalau kagak melek mata lihat itu noni Belanda kan, maksudnya ngelihat terus kan. Kalau nggak disamperin nggak sadar gitu. Katanya sosok, dan dia nambahin lagi ya, sosok yang dia lihat di maze itu, yang suster nyengir itu, mulut nyengirnya sampai ke telinga sih mulutnya. Kayak Joker gitu sih. Anjir. Bang, kayak emang sih puncak tuh ini ya mistisnya tuh juga banyak ya. Itu dia. Mau di mana aja sih. Kadang-kadang kalau emang lagi suwe ya dapet yang begitu tuh. Benar, puncak tuh mungkin beberapa puncak sih nggak serem ya. Iya, tapi ada beberapa sih. Ada beberapa tuh yang ya paling ya kalau dihitung dari persentase keangkeran puncak tuh mungkin 99%. 99%. Angker. Iya semuanya dong. 1%-nya serem lah. Sama juga. Sampai mawon. Aduh, itu ya cerita dari Kak Bella. Bella ya. Benar, thank you Kak Bella udah kirimin ceritanya itu yang noni Belanda kelelep itu paling serem sih menurut gue ya. Dan itu menurut dia juga paling serem. Ya suster terbang apalagi. Iya, anjir itu juga bang. Baru denger gue tupai terbang tahu. Suster terbang. Sugar glider pak. Gitu anjir keren. Oke Mas, sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, mungkin kita rehat dulu sebentar. Ya, kita rehat dulu. Kita take a break dulu kita ya. Oke, teman-teman, kita masih ada 3 narasumber lagi. Jadi stay tune terus sama kita. Jangan Don't go anywhere. Betul. Kita akan kembali setelah pesan berikut.
Balik lagi guys. Kembali lagi kita akan membacaan cerita ketiga. Bangsal yang cerita baca ya. Dari siapa nih ceritanya? Ini cerita dari Ahmad. Ya. Dari Ahmad. Dia di IG-nya dia. Ya, oke. Ceritanya pendek, Bang. Ini enggak panjang kok nih. Pendek banget ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah gitu doang. Buset. Enggak ya. Oke. Ini langsung ya gue ceritain ya. Cerita dari Ahmad ya. Halo Bang Sul Kevin, gue ada cerita nih temen gue sih ya, temen lu. Temen yang cerita mungkin dia korek-korek kali. Emang kebanyakan gitu ya, abis dengar podcast kita, dia nggak punya cerita nih, tapi pengen banget cerita gitu. Penasaran. Korek-korek, bapaknya, emaknya gitu kan. Terus sampah juga korek-korek. Kayak pemulung nih. Ya, jadi gini ceritanya ya. Nah, waktu itu kejadiannya dia masih kelas 6 SD. Ya. Temen gue tuh kan suka ngaji di pondok gitu. Ya. Ngaji di pondok. Ya, terus dia mabal. Tau gak mabal? Bolos. Nah, gitu. Bolos ngaji dia. Ya, cabut ya, mabal ngaji tuh. Dan akhirnya dia pergi ke warnet. Ya, anjir. Duniawi. Anak Astagfirullahaladzim. Lu juga pernah sih. Gila ya. Nah, dia bertiga tuh Pin temennya ya. Dia main ke warnet. Paket malam. Sedangkan lebih murah tuh biasanya tuh. Iya, paket malam lebih murah ya. Gue gak pernah main warnet sih. Lebih murah 1.000 biasanya. Misalkan paket standar 3.000 sejam jadi 2.000 bisa jadi 2.000. Oh gitu. Misalnya Basu beli paket yang langsung 5 jam 6 jam gitu lebih murah. Oke. Udah lama sih nggak warnet gue. Masuk dulu ke warnet ya? Warnet sih. Dulu main gaple. Warnet main congklak. Ya gitu deh ya. Pokoknya apa namanya dia cabut ngaji kali tapi ke warnet nih ngaji. Tapi di warnet buka pengajian juga. ngaji internet juga. Ngaji online. Nah, dia pakai paket malam nih mungkin patungan ya. Sebenarnya baliknya itu jam 2 malam. Anjir ini ketiduran apa main? Pagi gila ya. Tapi biasa sih masuk gitu. Emang gitu ya. Nah terus akhirnya dia balik dan sekitar jam 2 pagi sambil jalan orang bikin tantangan katanya. Siapa yang berani ngambil rambutan jam segini? Dan ada pohon rambutan. Ya betul. Bikin tantangan nih, bikin challenge nih, namanya juga anak muda ya. Dia tulis nggak berapa orang yang jalan? Bertiga. Oh bertiga. Ya. Nah ambil rambutan jam segini, berani nggak? Nah akhirnya temennya berhasil coy ngambil dan pas yang kedua dia jatuh. Yang kedua kalinya jatuh. Betul, dan dia nggak dapet buahnya. Pas dia jatuh langsung terdengar suara ketawa cewek kenceng banget. Ngetawain dia. Dan dari arah rumah panggung. Kayaknya rumah zaman dulu gitu. Dan kejadian itu nggak jauh dari rumah gua sekitar 10 meter. Dan temen gua jalan cepet gitu, lari. Nah pas besoknya ketemu lagi di warnet. Ya ini cabut lagi. Pada saling nanya Pin katanya. Lu denger nggak? Ada yang ketawa pas malam-malam. Ternyata tiga-tiganya dengar semua dan seketika itu dia tobat cuy. Nggak berani nyolong rambutan. Enggak jadi cabut lagi. Jadi kalau mau main sampai jam 10 aja. Sampai jam 2. Gitu. Betul. Jadi tiap jadinya ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya benar. Dan ternyata itu dia diketawain miskun. Dia nggak berani ambil rambutan, kita nyolong pisang. Salah pohon Pak. Ya jadi ini kenakalan remaja sih ya. Ya jadi udah bener-bener ngaji malah cabut kan warnet. Siap. Aduh, kalau gue dulu nyolong rambutan kayak gue dong profesional, nggak ketahuan. Pas lagi nyolong rambutan, set, tuh nggak ada yang ketawa. Tapi yang punya pohon dia di atas. Mau ngapain lo? Karena nggak guru BP dia. Aduh, dia singkat nih si Ahmad nih. Tapi jadi lucu sih. Dia diketawain dong sama penunggu ya. Iya, tiga-tiganya. Iseng ya, rambutan lu ngambil malam-malam. Iya, pagi jam 2 rambutan. Challenge. Bener, mantep. Ya, Mat jangan diulangin ya. So, ajak lagi temen yang banyak kan. Sip, thank you ya Ahmad ya. Oke. Ya, short but deadly nih, jelas banget. Ini lucu ceritanya. Unik ya? Terima kasih Bro Ahmad ceritanya yang pendek, unik dan seram juga. Lucu juga itu ceritanya, diketawain. Sebenarnya tuh goibnya nggak niat ganggu sih. Iya. Lucu aja. Ini pasti goibnya udah kayak ini jatuh nih, pasti jatuh nih. Anjir nih mau nyolong nih jatuh nih. Jatuh kan. Tawain. Bener aja. Jangan guru ngajinya kali. Madol ya. Oke, langsung lanjut ya. Cerita keempat nih dari
sumber yang lain. Jadi kita dapat juga nih DM dari username-nya adalah Hani Nirmala. Cewek ini. Ya, kita sebut aja namanya Mbak Hani ya. Mbak Hani ini kirim cerita panjang nih Bang Sul. Tapi yang lucu adalah Mbak Hani tuh bilang gini pertama. Assalamualaikum, gua mau bagi cerita nih Bang Sul dan Bang Kevin. Boleh nggak? Boleh lah. Dia lucu ngomong gini Mas Sul. Tapi cerita gue mungkin nggak panjang, tapi panjang banget cuy. Ini diskornya nggak habis-habis nih. Nggak panjang tapi detail. Anjir. Cerita gue mungkin nggak panjang, cuma sepenggal. Apanya yang sepenggal? Sepenggal kepala jerapah. Panjang jerapah. Panjang ya. Cuma sepenggal yang gue inget aja sih. Ini banyak yang dia inget ya. Oke, tapi thank you banget ya. Thank you ya. Ini effortnya luar biasa kirim ketik sepanjang ini ya di Instagram. Thank you Mbak Hani. Nanti Instagramnya seperti biasa kita langsung cantumin juga. Siap. Oke, langsung masuk aja ke poin. Kita langsung cerita aja. Jadi ini cerita pertama ya dari Mbak Hani nih. Jadi Mbak Hani bilang gini. Jadi gue punya cerita. Ini cerita pertama kalinya gue ngelihat pocong dalam hidup gue. Waktu itu gue masih kelas SD. Masih SD kelas 3-an. First time experience ya. First time experience with Pocky. Yuhuu. Coklat. Cookies and cream anjir. Bodoh. Nah, terus jadi tetangga itu baru pindah ya maksudnya. Ya. Nah, jadi tetangganya ini baru pindah rumah dan finally rumahnya itu kosong. Jadi tetangganya itu pindah ke tempat lain. Jadi rumah tetangganya ini kosong ya. Dan finally rumahnya itu kosong. Banyak orang yang mau beli atau sekedar ngontrak rumah itu. Tapi selalu dibatalin. Dan ada cerita dari abang gua dan teman-temannya kalau ternyata rumah itu angker. Aduh. Kenapa abangnya bisa tahu? Soalnya abang pas rumah itu kosong, abangnya itu sama teman-temannya itu suka main ke depan terasnya. Nah, soalnya mereka bisa main tuh karena di depan rumah itu nggak ada pagar. Bisa langsung masuk. Bisa langsung ke teras. Nah, balik lagi ke cerita. Jadi setiap mereka main di teras rumah itu, mereka selalu dilempar sama batu. batu kilangan tuh anjing segede kapan. Benjol kali geger otak. Nggak tahu ya, mungkin dilempar batu kecil gitu kali maksudnya. Buat nimpuk kali. Mereka selalu dilempar batu tapi nggak ada wujudnya. Gitu terus dari jendela, lempar dari jendela gitu. Gini, nggak ada wujudnya gitu. Nah, terus dari jendela suka kelihatan ada orang yang suka nyuci piring gitu cuy dari anjir. Ini kelihatan ya di dalam rumah yang lagi nyuci piring. Fata Morgana ya. Benar. Piring ya. Kalau nyuci baju. Yang nggak penting lah itu nyuci apalah. Nah, terus ada yang suka ngintip cuy. Oke, gitu-gitulah ya. Pasti aktivitas di rumah ya. Benar, abangnya sama temannya itu. Nah, sampai akhirnya gue dan temen gue itu sok-sokan mau uji nyali. Nah, sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam tuh. Gue rame-rame ke sana sama temen-temen gue sambil nyanyiin lagu yang katanya nggak boleh dinyanyiin pas di rumah itu. Apa lagunya, Pin? Dia nggak bilang sih ya. Musirongi kali. Mungkin. Tapi kita nggak peduli tuh dan tetap nyanyiin aja. Selesai nyanyi, gue ngintip ke jendela dan kita ngeliat ada perempuan baju putih, rambut panjang, klasik lah ya, muka pucet parah, miskun. Akhirnya kita lari semua sambil teriak-teriak. Allah, aku kangen. Ya Allah. Ketemu lagi di episode 42 bersama Sukita Nation. Anjir. Kayak dari kemarin banyak anak sompral juga ya, cuma bikin boyband ya. Anjir. Nah, jadi mereka tuh datang niatnya mau uji nyali, nampak beneran dia kabur deh. Dia kabur sambil teriak-teriak dan setelah mereka lari itu kira-kira jaraknya 3 rumah dari rumah itu, kita berhenti lari dan teriak gara-gara diomelin sama tetangga. Berisik soalnya kan. Terus pas gue lagi diem nggak tahu kenapa gue rasanya mau ngelihat ke arah atas balkon rumah temen gue. Dan pas gue lihat ke atas balkon itu ada Pocky. Ya Allah. Rasa maca. Mukanya seperempat tuh udah lepas gitu cuy. Udah lepas. Nah, jadi mata bagian kiri tuh udah lepas gitu lah, ngerti kan? Seperempat bagian mata kirinya tuh udah lepas bagian mukanya itu. Dari lubang matanya tuh udah lepas. Dan yang sebelah kanan tuh hampir lepas juga dari lubang matanya. Satunya udah lepas, satu hampir lepas. Dan matanya kelihatan lagi melototin gua. Terus mukanya penuh sama darah dan nanah, ngucur terus dari mukanya.
Dibilang takut, gue nggak takut, tapi gue ngerasa iba lihat pocong itu yang dari mukanya dia kayak menyeramkan, tapi dia kayak lagi bilang tolong. Oh, diajak berobat. Oh, iya. Tapi darahnya ngucur cuy. Iya. Mungkin, tapi dia lebih ngerasa iba ya maksudnya. Iya, dia lagi kena siksa kubur. Bener. Gila cuy. Katanya gue diem doang sampai akhirnya temen gue senggol gue dan dia nanya kenapa gue bengong terus sambil ngeliat ke atas. Jaraknya nggak tahu ya berapa meter tuh. Dari lantai dari jalan lihat ke atas balkon ya lumayan 10 meter. tergantung tinggi rumahnya sih Bang Sule. 10 meter, 8 meter ke sini 8 meter. Kalau orang punya apartemen tuh Buset. 3.000 meter. 3.000 meter bukan Jadi ke atas. kasep. Nah, dia ada cerita kedua nih Bang Sule ya. Nah, ini ceritanya kedua ini tentang dia lagi KKN. Oh, kuliah ninja. Bukan. Kuliah Nyata ya. Kuliah Lagi rame dulu ya. Lagi rame. KKN juga nih. Ini ceritanya tentang KKN dulu maksudnya. Nah, jadi dia gue mau cerita tentang pas gue PKM atau yang orang-orang biasa bilang KKN maksudnya. Jadi gue KKN itu sekitar bulan Agustus 2019. Masih baru ya. Waduh. Di suatu desa di Jasinga, Jawa Barat. Gimana tuh apa? Jasinga, daerah Jasinga. Cirebon kayaknya. Oh gitu. Pernah dengar gue. Jasinga, Jawa Barat katanya. Sebelum mulai KKN, dari pihak kampus gue itu membuat sekitar 50 kelompok untuk menyebar ke desa-desa yang ada di Jasinga. Dan ada sekitar 10 kelompok tambahan yang menyebar ke desa yang ada di Lampung. What? Oh, jauh bener mencarinya. Iya, dan satu kelompoknya terdiri dari 15 orang. Oke. Lebih barat Sumatera itu lompatnya. Tahu aja. Terus juga nih pihak kampus gue itu membiarkan mahasiswanya untuk mandiri. Kayak contohnya kita disuruh cari rumah atau tempat tinggal untuk 18 hari ke depannya nanti pas KKN nih. Ya, survivor gitu. Survivor. Jadi, ini konsepnya. Dan akhirnya gue dan teman-teman kelompok gue itu berinisiatif untuk mencari rumah yang nantinya akan kami pakai untuk tinggal 18 hari ke depannya. Oke. Sekalian kami ingin melihat kondisi desa tersebut dan masalah apa yang ada di desa tersebut. Sampai di sana, kelompok gue pun mulai menyebar dan mengelilingi salah satu desa di Jasinga yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Hampir seharian kita berkeliling untuk mencari rumah dan melihat keadaan desa di sana. Karena nah, mereka keliling-keliling ya pokoknya ya. Udah seharian tuh. Nah, udah sore nih Bang Sul ya. Karena udah sore, mereka tuh udah nyari ke sana ke sini dan nggak ketemuin rumah yang bisa nampung mereka. Oh, kalau jumlahnya banyak. Nah, dan karena memang desa itu yang ingin kami tempati, akhirnya mereka minta tolong sama Bapak RW untuk cariin rumah untuk mereka tinggalin kan. Pak Kades kali. Nah, Pak Kades, kepala desa. Nah, setelah berdiskusi panjang antara Bapak RW dan salah satu warga, akhirnya warga itu memperbolehkan rumahnya untuk kami tinggali selama 18 hari. Rumahnya itu bukan rumah yang modern maksudnya, seperti rumah yang pada zaman sekarang, tapi rumahnya itu masih pakai lantai yang terbuat dari tanah liat. Tradisional kok. Dan memiliki lemari, jam dinding, meja, rak dengan ornamen khas zaman dulu. Waduh, ini ornamennya udah dapet nih. Sumur timba lagi. Dari ngawur buset dah. Amit-amit. Sumur timba, terus dapurnya masih tanah ya. Kamarnya ada bathtub. Wah, anjing bisa gitu. Anjir. Itu mah hotel. Keren. Terus ada AC lagi ya. Tapi AC yang di luar exhaustnya masukin ke dalam. Oh, dibalik. Iya, dibalik. Outdoornya dalam. Yang indoor di depan. Kok panas ya Jur ya. Nggak dua-duanya aja. Indoor dalam, outdoor dalam. Buset. Takut hilang. Oh iya benar. Terus. Soalnya nggak mau rugi. Udah beli atau keluar. Masuk dalam aja. Ya, orang ngepir aun nih. Pelit amat. Astagfirullah. Nah, akhirnya dia bilang gini. Dia jelasin maksudnya. Rumah tersebut memiliki 2 kamar tidur. 1 kamar mandi. Halaman untuk menjemur baju dan 1 garasi. Penampakannya luar biasa. Penampakan luarnya bisa dibilang serem. Soalnya rumahnya itu memang seperti rumah yang tidak pernah diurus. Tapi mau nggak mau lah memilih rumah tersebut karena udah nggak ada pilihan. Betul. Kan? Masa udah dikasih ini kan takutnya kayak ngeluncak gitu kan. Iya, don't have a choice. Iya, Pak aku jelek amat gak lu? Bacot banget nih udah dicariin. Akhirnya terima-terima aja lah ya. Untung gue cariin rumah lo. Cepat kasih rumah duka mah. Ya masih kan. Nah, dia ada kirim foto maksudnya. Ada gambar ya? Ada kondisi rumahnya. Mungkin tapi kita kurang tahu nih ini. Tapi boleh di konblok ya? Boleh dipublikasikan nggak? Mungkin ini di luar ya kalau nggak. Ini jalanan desanya nih. Luar konblok, dalamnya malah batu-batu kali. Itu dia tajam. Sobek kaki lu. Sobek kaki anjir. Terus. Atau nggak luarnya konblok, dalamnya aspal. Rumah pejalan tol. Segitu. Terus. Nah,
Katanya ini ada kirim foto maksudnya, mungkin kita boleh kali. Iya. Kayak gitulah rumahnya. Itu fotonya gue SS, gue screenshot soalnya posisinya gue lagi video call sama anak yang tinggal di desa tersebut. Kita izin dulu ya, nanti boleh kita bantu pasarin nih, mesti laku. Benar. Jangan berhantu nyir. Kita taruh di ini, jadi ada gambar. Benar. Oke, lanjut ke cerita. Jadi H-2 sebelum KKN atau 2 hari sebelum KKN ini. Ketua kelompoknya dia itu sama satu temennya itu berencana untuk tinggal di sana duluan. Oh gitu. Duluan ya. Ketua kelompoknya dia satu orang sama salah satu temennya, berarti berdua ya. Itu tinggal di sana duluan, coba ngetes tester Bang Sule. Anjir, buat ini ya. Dia ngetes dulu. Soalnya untuk mengecek suasana yang ada dalam sana saat malam hari. Dan setelah mereka menginap, akhirnya waktunya tuh mereka untuk KKN kan. Udah hari hanya, akhirnya mereka sama sekelompok itu mereka langsung datang ke desanya, naik bis. Nah, mereka itu jalan dari kampus tanggal 8 sampai desa tersebut jam 10-an. Mungkin pagi atau malam atau sih. Oh, dia nggak bilang ya. Nah, sesampai di sana kita terbagi dalam 2 tim. Ada tim yang mengikuti rangkaian pembukaan acara dan ada tim yang membereskan rumah dan barang-barang. Dan ada juga yang masak-masak nih Bang Sule. Kebetulan gue berada di bagian pembukaan acara. Hari pertama yang kami lakukan tidak ada kendala sama sekali sampai akhirnya malah lancar-lancar. Sampai akhirnya ada satu nih Bang Sule kejadian. Apa itu? Nah, yang tadi gue bilang, rumah tersebut ada 2 kamar ya maksudnya. Jadi 2 kamar itu dipakai untuk kami cewek-cewek. Yang cowok itu tidur di ruang tamu. Dan gue kebagian tidur di kamar depan dekat pintu rumah. Kamar depan. Jadi si Mbak Hani ini dapat di kamar depan. Nah, awalnya gue tidur ya kayak orang tidur pada umumnya ya. Orang tenang sampai merem lah Pak. Masa kayang aja. Sikap lilin. Gitu. Nah, dia tidur pada umumnya tenang sampai akhirnya gue kebangun nih gara-gara berisik. Apa nih temennya kali? Pas gue cek HP itu udah sekitar jam 1:30. Subuh lah pastilah ya. Pagi cuy. Nah terus gue buka pintu kamar, ternyata ruang tamu tuh udah gelap cuy dan nggak ada orang sama sekali. Yang bangun nggak ada yang bangun. Tapi padahal tuh gaduh cuy, ada suara gaduh. Berisik ya? Dan anjir ini serem sih. Jadi ada suara gaduh tapi dia pas dibuka pintu nyari keluar itu nggak ada orang tuh, nggak ada yang bangun sih. Semua tidur. Di dong. Dan gue nengok ke arah dapur, gue liat ke arah dapur itu ada perempuan rambut panjang, kayak lagi ngeliatin gue gitu dari balik tembok. Shit. Dan dari balik tembok dan meja makan, jadi kayak orang yang lagi ngintip gitu, kelihatan kepalanya doang. Shit. Ini gue juga pernah nih ngalamin kayak gini. Gue dengan perlahan gue tutup pintu kamar gue dan coba untuk balik ke posisi awal gue tidur sambil berusaha untuk tidur lagi, tapi gue nggak bisa tidur, nggak mungkin sih bisa tidur kayak gimana. Pikiran sampai akhirnya gue bangun dan gue bertatapan dengan sosok nenek tua. Udah lagi cuy? Iya, dengan muka sedikit rusak. Seketika gue diem nggak bisa ngapain. Setelah sekitar 30 detik nenek itu hilang dan gue cuma bisa bengong. Jadi dia berusaha mencerna nih apa yang terjadi gitu maksudnya. Nah lanjut nih, berhubung kelompok gua itu lebih banyak anak ceweknya dan mereka itu para penakut, jadi kejadian ini gua rahasiain. Cuma ceritanya ke ketuanya dia doang. Bagus. Benar, dia takutnya kacau jadi. Soalnya kan lagi tugas kan. Benar, apalagi pulang semua. Apalagi udah gak ada pilihan rumah lain, mau pindah kemana? Dan FYI katanya, informasi tambahan aja, di kelompok gue ini sebenarnya tuh gue sama ketua kelompok gue itu sama-sama punya kemampuan. Bahkan ini tuh IndiHome. Jadi dia sama ketuanya sama-sama IndiHome ya maksudnya, peka lah ya. Punya kemampuan lebih nih. Jadi pas gue diliatin sama nenek-nenek itu dan Mbak Kunti yang lagi ngintip, ternyata ketua gue itu lagi di halaman belakang dan dia lagi komunikasi sama penunggu wilayah tempat gue KKN. Ini gue merinding. Dan ditambah lagi rumah KKN gue ini deket banget sama kali. Paham. Cuma sekitar 5 rumah jaraknya itu udah kali sih. Indigo kalau udah bisa sampai ngobrol hebat itu. Dia jago. Gila. Nah kata dia selama gue tinggal di sana itu gue emang sering banget denger rumor yang katanya ada anak pendatang baru atau anak-anak santri yang baru aja mau pesantren di sana datang ke sana itu hilang tuh gara-gara main di kali. Hilang. Ada anak-anak
santri itu yang pernah hilang di situ gara-gara main di kali. Oke. Nah, mainnya itu malam, hilang. Iya. Jadi desa gue itu memang dekat banget sama pesantren. Karena gue penasaran, akhirnya pas lagi kumpul sama ibu-ibu, gue nanya tuh hal itu ke mereka. Oke. Terus apa kata ibu? Ibu-ibu cuma hela napas dan cerita. Jadi memang ada suatu aturan di desa ini yang nggak boleh dilanggar oleh siapa aja. Yang pertama kita dilarang mandi atau main di air kali tersebut ya. Oke. Pas siang hari. Oh siang. Nah, terus kedua, kita pendatang baru dilarang main ke kali dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Kalau ingin kali itu pas pada malam hari mesti diantar wajib diantar warga sekitar. Jadi warga sekitar pun siang nggak boleh ke kali, tapi pendatang tuh malam nggak boleh ke kali. Oh, tapi kalau dari pagi boleh ya? Mungkin ya. Terus. Nah, soalnya sekitar 1 atau 2 tahun kali sebelum gue KN di desa ini udah hilang. Itu ada universitas dari Bandung, lagi KKN di situ. Warganya tuh udah kasih tahu nih ke yang situ. Larangannya apa aja. Tapi ada satu mahasiswa yang nggak peduli cuy, sompral kan. Dia nggak percaya hal mistis sampai akhirnya dia main di kali tersebut siang hari. Terus? Dan dia tidak pernah kembali ke rumah. Serius? Dibilang gitu cuy. Dan saat dicari mereka menemukannya, tapi dalam keadaan sudah meninggal cuy. Kepalanya nggak ada. Hah? Serius? Cuy. Ini Jasinga kan? Iya. Gila cuy. Parah ya? Ngeri loh. Ini informasi cuy. Ditemuin tuh udah gak ada. Coba gue ngeliat kok bisa putus palanya? Tahu dah. Tunggu deh. Ini ceritanya lebih serem dari KKN yang pernah desa Penari. Anjir iya, sampai lepas tuh pala anjir. Ini tuh palanya sampai hilang nih. Anjir. Kita nggak dikasih detail, cuma kasih tahu daerah Jasinga gitu. Iya anjir. Ada nama kalinya. Sampai palanya bang. Mungkin nama kalinya River Cut kali. Apa anjir? Kayak budget cut deh. Low budget. Menghemat. Tapi ini ya ngeri ya. Anjir ya. Suwe juga kalau KKN di situ nggak tahu itu main ke kali. Kepala lu hilang bangke. Anjir. Gila. Ayo masih lanjut Pin. Masih lanjut katanya. Terus. Warganya tuh sebelumnya udah memperingati cuy, hanya bisa membantu dan mengevakuasi korban, dan ternyata kali tersebut dikuasai oleh kerajaan buaya. Gimana kan nanti tahu deh. Oleh kerajaan buaya jadi-jadian ya pastinya maksudnya, yang menjaga desa tersebut dari dulu hingga saat ini. Dan banyak santri baru yang mencoba main kali saat malam tiba-tiba tidak pernah kembali lagi. Mendengar kejadian tersebut, gue bisa diem dan kasih tahu ke teman-teman kelompok KKN gue untuk berhati-hati. Hilang nyawa lu salah. Nah, beberapa hari kemudian nih Bang Sul ya, salah satu orang tua dan kakak dari teman kelompok gue ini datang untuk mengunjungi anaknya. Salah satu keluarga dari temannya teman kelompoknya. Datang untuk mengunjungi anaknya dan memberikan banyak sekali lauk untuk kami makan selama 2 hari. Wih, apa ini? Nah, kami bercerita ke orang tua temen gue, kegiatan apa aja yang kita lakuin dan lain sebagainya. Nah, mereka berkunjung itu orang keluarga temen itu sekitar jam 12 siang, dan saat itu mereka ingin pamit. Tiba-tiba aja ada batu ukuran jari jatuh dari langit-langit rumah dan menyambit kakak temen gue. Tersebut dia kaget, kakak temen itu kaget dan bingung. Gue bilang aja masih proses renov kak, jadi suka ada yang jatuh, soalnya belum pada kuat. Dan gue menoleh di atas ternyata ada Mbak Kunti sedang mengintip dari langit-langit rumah dengan matanya yang merah. Oh shit. Dia ini ya, maksudnya menenangkan. Padahal dia kan indigo kan. Iya benar. Dia tahu. Renovasi dari mana? Renovasi nih. Matanya merah sih. Sinsto. Iritasi ringan. Anjir. Nah, terus pas malam hari nih maksudnya, anak-anak cowok yang KKN di desa ini, main futsal sama warga sekitar. Kita main futsalnya di kali. Buset, jalan desa air. Hilang semua palanya. Terus untuk main futsal nih, warga sama anak-anak cowok yang ikut KKN ini main futsal bareng-bareng kan. Warga ya. Terus sekitar jam 9 Bang Sule. Mainnya di balai desa, dekat balai desa. Mungkin ada lapangannya. Nah, kami semua pulang ke rumah dan kami masih bercerita tentang hal-hal apa saja yang terjadi selama main futsal tadi. Itu setelah selesai main futsal. Sampai akhirnya ketua kelompok dari kelompok sebelah ngasih tahu kalau salah satu anggota kelompoknya hilang tanpa membawa HP.
Dan sebelum itu orang hilang, dia bilang ke teman kelompoknya itu kalau dia mau pergi ke musola untuk sholat isya. Jadi yang hilang itu orang anggota kelompok sebelah ya. Iya. Oh, kelompok sebelah. Nah, kelompok sebelah, tapi ketua kelompok sebelah itu cerita lapor. Jadi dia itu yang hilang itu sebelumnya itu izin mau ke musola untuk sholat isya dan mengaji. Dia bilang pas dia bilang gitu tuh udah pas jam 7 kurang ya. Pas sampai udah jam 9 sampai setengah 10 itu belum balik sih. Oh, belum balik. Iya. Lama juga sih. Lama anjir. Nah, karena panik gitu. Mereka itu dan warga itu bikin kelompok buat nyari, cuy. Nyebar ke masjid, kemana-mana, ke kali, nggak ada, cuy. Dan warga sekitar dan kami sudah mencari kemana-mana sampai waktu menunjukkan pukul 12 malam. Oh iya, lama juga. Akhirnya mereka menyerah. Terus. Sampai akhirnya kami dan warga sekitar memutuskan untuk meminta bantuan juru kunci desa yang ada di Jasinga. Oh, ada kuncinya. Benar, dan mereka juru kunci itu bilang dia bakalan dibalikin lagi, jadi nggak usah terlalu panik. Oh gitu. Pasti dibalikin lagi katanya. Aduh. Sekarang kembali cari di masjid tempat dia sholat isya katanya. Dan ya emang dia ada di situ cuy. Padahal itu masjid udah dikunci dan nggak ada orang sama sekali. Saat ditemuin matanya tuh kosong dan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Di masjid cuy. Iya, tapi masjid itu udah dikunci cuy. Iya, gue pikir dia itikaf loh, ibadah ngaji, tapi di tempat ibadah sih. Iya bisa. Terus. Nah sekitar jam setengah 2 kan mereka tidur nih. Gue bangun dari tidur dan gue ketemu sama sosok yang bawa anggota kelompok tadi itu Bang Sol. Oh, ada ketemu. Yang hilang. Terus gimana begitu? Tadi katanya dia hanya mengajak main. Ajak main ke kali, dan gue juga diajak main ke kali sama sosok tersebut, tapi gue cuma diem aja dan lanjut tidur lagi katanya. Terus 2 hari setelah kejadian itu katanya, pas banget abis azan maghrib nih maksudnya, kelompok gue pada mencar untuk mengajar ngaji di sekitaran desa. Dan yang menjaga rumah itu, rumah KKND itu cuma gue, ketua gue, dan 3 orang laki-laki yang pada memang jadwalnya hari itu untuk menjaga rumah maksudnya. Jadi mereka berlima. Nah, saat kita lagi bersantai, tiba-tiba ada anak dari pemilik rumah tersebut berkunjung untuk melihat rumah peninggalan orang tuanya. Oke. Jadi ini anak cowoknya yang punya rumah ya. Berkunjung nih mau ngecek kondisi rumah mungkin ya. Terus, nah, ya kita juga baru tahu kalau ternyata yang memperbolehkan kami tinggal di rumah tersebut adalah bibinya yang selama ini menjaga rumah orang tua pemilik tersebut. Oke. Di pertemuan ini sama yang anaknya punya rumah itu, kan ketemu tuh sama yang anaknya punya rumah. Di pertemuan ini dia menceritakan sejarah yang menurut gue dan 4 teman gue yang ada di sana itu sejarah yang cukup wow kan soalnya. Cukup menarik ya. Story gue ya, panjang ya. Nah, ternyata rumah yang gue tempatin KKN itu dulunya adalah rumah sakit Belanda. Dari mulai rumah gue sampai ujung gang, dulunya ada rumah sakit Belanda, dan di bawah rak TV itu ada sumur tempat dokter membuang kantung darah organ tubuh tak terpakai. Buat buang kantung darah sama organ tubuh yang tak terpakai sih. Mungkin bekas kena ranjau kali, sisa-sisa dibuang. Kantong darah apa sih? Plasenta kali bukan? Ari bukan? Itu kantong darah tuh yang ada donor darah. Dan samping kamar kedua ini dulunya itu merupakan kamar mandi, tapi sekarang ditutup dan dibuat kamar mandi baru dekat dapur karena dulu orang tua mereka meninggal terpleset di kamar tersebut. Kepleset, meninggal di tempat. Cebur sumur loh. Kakak aja. Terus? Dan mendengar cerita tersebut, akhirnya pertanyaan gue sama ini terjawab tentang kejanggalan yang terjadi selama ini. Dan pantas aja anak-anak kecil yang selama ini suka main di teras rumah gue selalu bilang, kalau nggak ada kakak sama A tinggal di sini. Kalau nggak ada kakak sama AA tinggal di sini teh, kita nggak mau main di sini soalnya rumah ini tempatnya angker, banyak setannya katanya anak-anaknya gitu. Keren gitu langsung ceritanya dari penghuni-penghuninya semua sampai histori rumahnya, ternyata emang serem sih. Tapi mereka untung kedatangan tamu itu maksudnya si anaknya punya rumah ya, jadi mereka tahu ya sejarah rumah itu. Tapi ngomongin rumah angker tuh, lu jadi ingat satu cerita nih maksudnya. Ini teman kantor kita maksud. Nah dia cuma kayak belum cerita maksudnya. Belum. Dia ada cerita kamu tuh. Jadi salah satu teman kantor kita nih maksudnya. Ini pernah cerita. Dia bilang dia dulu pas zaman masih lebih muda, zaman dia muda itu dia
main ke daerah, dia main ke rumah teman itu daerah Pekalongan kalau nggak salah ya. Pekalongan ya, daerah Pekalongan. Oke. Nah itu jadi rumah temennya itu kontrakan kecil, beberapa petak gitu ya, kecil, cuma ada beberapa ruangan gitu. Nah itu dia lagi di kamar temennya. Lagi di kamar temennya itu malam gitu loh, jam 12 mungkin masih ngopi atau gimana ya. Jam 12 malam ngobrol. Nah itu tiba-tiba dia ngetok pintu sih. Dia ngetok pintu kencang, tek gitu. Dia mau buka, dari teman kita ini. Terus teman-temannya nggak buka, teman yang punya rumah. Katanya jangan dibuka. Ngetok terus tuh. Ngetok terus. Temannya bilang itu udah biasa cuy. Malam-malam begitu. Temannya udah tahu. Udah biasa. Itu jam 12:30 kira-kira. 12 sampai jam 12:30. 12:30 lah ya. Itu ngetoknya lama-lama dari pintu, pindah cuy. Ngiterin rumah. Anjir. Sampai ngetok ke tembok-tembok cuy. Dan itu rumahnya emang deket kuburan sih. Dia ngetok mengelilingi rumah cuy. Itu tahu sampai jam berapa? Sampai jam 4 cuy. Anjir, itu nggak kapalan kan? Makanya itu anjir. Renovasi rumah apa gimana ya? Nggak tahu itu jam 12 sampai jam 4 katanya itu malam teror banget sih, berasa panjang kan. Itu ketok terus anjir. Sosoknya ada nggak? Nggak ada sosoknya. Ya anjir cuma muter-muter itu dari jam 1 sampai jam 4 tuh bayangin masuk 3 jam anjir. Gila nggak lu? Itu di posisi rumah berapa orang tadi? Mereka berdua doang. Anjir. Di daerah Pekalongan tuh. Rumahnya mungkin tadi bilang di pemakaman ya? Iya, dekat pemakaman katanya. Anjir sih. Pendukung juga sih kalau ngomongin rumah-rumah angker tuh ya, emang selalu. Tapi itu ngetoknya muter gitu. Iya, itu iseng banget sih itu. Karena dia nggak berusaha masuk ya, cuma kayak apa ngasih tahu gitu ya. Iya, ada gitu di luar. Tapi ini cerita nggak sih, kan udah tahu tuh, udah nggak usah, udah biasa gitu. Iya, dia bilang gitu kan. Maksudnya pasti pertama-tama dia nggak tahu kan, pasti dia buka tuh. Nggak tahu sih itu, makanya dia nggak cerita sih. Tapi kalau dia sampai tahu, mungkin keluar kali. Pindah kali itu anjir. Aduh, mantap juga ya. Tapi yang KKN keren nih. Keren banget. Itu bisa hilang gitu kepalanya itu. Desa Penari itu nggak serem ini loh, daerah Jasinga ya. Jasinga, gue udah tau tuh dari Jasinga. Coba browsing bentar. Dia Cirebon, salah kan Cirebon ya. Jasinga. Jawa Barat tuh Jasinga. Oh iya. Daerah Kabupaten Bogor, Bang Sol. Mana Bogor? Iya. Kita coba lihat di Google Map nih. Bogor bawah, Bang Sol. Salah tuh juga. Udah pindah. Itu di Cirebon. Buset. Mutasi. Bogor bawah sih, dekat Rangkas Bitung sih, dekat Banten. Ke arah Banten, dekat Gunung Halimun. Gunung Halimun juga terkenal angker juga. Iya. Wah, surprise juga nih cerita dari situ. Bogornya ke arah barat ya. Oke. Tapi kalau gue lihat tadi fotonya ya, tapi di konblok ya. Ini. Iya. Bagian luar ya. Bagian luar di konblok. Udah modern. Udah lumayan modern. Jasinga. Wah anjir sih. Gue nggak pernah dengar daerah ini. Bertahun kan. Terus sebetulnya teman penasaran udah langsung sungainya gitu ngomongnya itu. Iya. Siluman buaya ya. Sampai hilang kalau orang bang. Iya. Udah pesantren ya, itu udah dikasih clue sih. Tapi gue penasaran, gue bakal cari tuh. Iya pesantren di Jasinga apa ya? Tapi KKN tuh kurang lebih sama kayak PKL kali, cuman dia skalanya lebih ke ini ya. Bantuin warga desa sih. Kayak orang desa terpencil gitu ya. Ada masalah apa, cari solusinya. Kalau dulu teman aku KKN itu dia bikin nyumbang buku sih. Dia bikin perpustakaan mini gitu. Iya di Temanggung atau gitu ya. Temanggung Jawa Tengah. Itu jurusan apa sih kalau kuliah pakai KKN? Mau meskipun jurusan apapun itu ini ya apa pilihan selain skripsi itu KKN apa gimana? Enggak, ada tetap juga skripsi juga ada. Dulu teman aku itu enggak dulu sih. Dia KKN itu pada itu kan ke Temanggung itu. Dia fakultasnya jurusannya sastra Jepang kok. Tapi ke desa-desa juga. Ngajarin Jepang. Mungkin tuh. Itu kayak Konoha tuh, bukan Temanggung enggak. Aduh, keren.
Gitu Mas Sul. Itu masih ada satu cerita lagi nih Mas Sul. Tapi keren ya KKN ya. Itu kayak PKL gitu. Seru sih Iya. KKN. Kalau gue dulu SMK juga, PKL juga. Dulu gue PKL di NASA. Ya. Waduh. 3 bulan. Gue 3 bulan PKL di NASA itu nemuin planet baru. Iya. Planet sport. Jual sepatu, Basket, bola. anjir. Ada aja lu Gue di ini enggak, gue PKL di apa? Kayak minimarket dulu. Mungkin ini nenek moyangnya Alfamart. Dulu Alfa doang namanya. Oh gitu. Iya. Betul. Oh. Dulu Kawan mana umur? iya, sistemnya masih barter gitu. Mau beli beras tukar sama ayam. Masih pakai koin emas ya? Gila. Wah, Mas Sul, Batah. ada cerita dari siapa lagi yang terakhir nih ya? Langsung aja sikat lah. Dari N Diva 383. Rifan ya namanya ya. Diva. Oh, enggak tahu ya. Kalau nggak salah namanya Rifan deh. Iya. Rifan ya. Oh, ini dong, tax refund. Tax Rifan. Lahirnya di bandara nih. Oke nih ya, langsung ya. Langsung masuk kan ceritain nih ceritanya. Oke. Tapi tadi boleh tuh jadi highlightin KKN tuh cakep tuh. Bagus ya? Yoi. KKN. Iya namanya Rifan. Oh, Rifan. Iya, Oke. Rifan. Jadi kalau Anda nggak suka uang kembali. Rifan. Langsung aja ya. Sikat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bang Sul, Bro Kevin dan Selamat malam. dan pemirsa pakai hal. Wih buset. Pemirsa. Lu diprotnya ke sini. Petai gue mental. Pemirsa podcast Sesan Horor. Salam kenal. Aku Rifan Perdana. Salam kenal. Wah, ini anak pertama nih, Rifan Perdana kan. Oke, terus panggil saja Dana. Wah, banyak betul. duit. OVO. Ada ntar ada OVO. Ya. Ada link Iya. aja. Namanya keren nih, Rifan Perdana ya. Keren kan? Bagus. Asalku dari Cilacap. Jawa Tengah. Betul ya. Aku tumbuh ya dari kecil sampai SMA di sana. Tapi sekarang aku bekerja dan tinggal di Jogja. Waduh, Jogja Horror Story. Nah, Jogja. Iya, aku pengen bagiin sebuah pengalaman yang mungkin bisa dibilang mistis dan mengapeskan. Ini mengapeskan. Mengapeskan tuh ya, itu kata kerja baru ya, mengapeskan. Kayak kalau ketemu setan apes ya. Apes banget. Tapi ada yang bilang lu bakal dapat rezeki loh kalau ketemu Benar. setan. Lu nggak tahu tuh ngeliat dari sisi apa gitu. Nah yang lucu mah orang bilang kalau misalnya kejatuhan cicak itu bakal sial. Itu bukan bakal sial, itu udah sial aja kejatuhan cicak itu udah sial. bukan bakal sial ya, itu udah sial. Lanjut. Oke. Ya, terus dibilang mistis dan mengapeskan. Pengalaman ini ku alami ketika aku masih SMA. Iya. Oh iya, saat SMA aku harus ngekos karena sekolahku berada di Cilacap, dalam kota ya. Sedangkan rumahku berada di desa yang jaraknya sekitar 2 jam. Buset. Aduh, ini berangkat sekolahnya jauh bener ya. Sampai soalnya udah lulus. Anjir. Temennya udah berwisuda. Belajar di jalanan ini ya. Oke. Nah, pokoknya 2 jam ya bila tempuh dengan kendaraan bermotor. Dan berhubung aku selalu full camp, setiap minggunya aku pasti pulang ke rumah pada Sabtu sore dan berangkat ke kosan lagi pada Senin pagi. Oke. Beginilah kejadian apesnya aku alami yang dimulai. Nah, tadi cuman ini doang ya, intro dikit. Nah, ini sekarang baru. Ya. Seperti biasa, aku berangkat ke kosan setiap Senin pagi dari rumah menggunakan sepeda motor dan menggunakan rute tertentu. Berangkatnya jam 3 pagi. Anjir. Langit masih gelap. Biar nggak ini, jadi biar nggak sekarang sekolah kan, kalau nggak telat. Sekolah bareng begal, Anjir. pulang bareng rampok. Gila nih hebat. Study on the road kan? Anjir. Tapi semangatnya ini, nurut ilmunya ya. Patut diacungi jempol. Keren banget nih, keren, mantap. Kita belum tentu mau kayak gitu. Benar. Juga sekolah macam apa itu? Benar. Gila, jam 3 pagi. Jauh ya maksudnya. Kita masih selimutan cuy dulu di jalan. Oh iya. Simutnya bawa juga deh. Naik motor. Ini kayaknya jadi orang ya, sukses nih orang sukses nih ya. Benar. Jadi emang perjuangan nih. Betul. Ya berangkat jam 3 pagi, langit masih gelap. Sebenarnya ada 2 rute yang bisa digunakan Vin. Yang pertama, rute melewati jalan provinsi di mana di jalannya agak ramai. Oke. Dan dilewati kendaraan besar. Tapi jaraknya lebih jauh. Oh. Nah, yang kedua, rute alternatif di mana di sini sangat sepi. Tapi mending jauh dikit. Soalnya yang ngeri itu rampok sih. Iya sih. Benar. Ya kan. Kalau mistis itu oke lah. Iya. Itu rampok itu urusan nyawa. Iya juga sih. Lanjut. Ya, jadi ya rute kedua alternatif ini ya, di mana sangat sepi, melewati perkebunan, hutan karet dan beberapa pekuburan.
yang menanti di perjalanan. Tapi jalurnya lebih cepat sampai dan aku memilih rute yang kedua. Dia bilang yang kedua. Ke Gunung Karet itu loh. Luar biasa. Ya, good choice. Oke. Saat aku berkendara dan telah memasuki rute alternatif ini, jalanan sangat sepi. Hampir tidak ada kendaraan bermotor pun yang aku temui di jalan. Ketika aku lagi fokus ke jalanan, di depan tiba-tiba ada suara ketukan agak keras di helm bagian kanan. Anjir. Bangke. Bunyinya gini nih, dok gitu. Bisa diketok gitu. Aku agak kaget, tapi aku masih berpikir positif. Mungkin aku nabrak kelelawar. Anjir, positif banget tuh anjir. Gila, positif banget nih. Gila. Bunyi kencang tuh, dok. Kelelawar ini tuh. Kelewang nabrak apa sih itu? Kelewang kali. Kelewang. Sambil positive thinking, aku nabrak sotong. Anjing. Sotong di darat. Jalan di mana lo? Oke. Sambil dia tetap positive thinking, Ben. Aku melanjutkan buat fokus nyetir. Nggak sampai 2 menit, tiba-tiba terdengar lagi suara lebih banyak, Pin. Dok. Tapi nabrak helmnya tuh ya? Nabrak helm. Serem banget. Di situ aku udah bener-bener merinding dalam hatiku. Astagfirullah, nggak beres. Hal ini mesti ada yang lagi ganggu aku nih. Sembari ketakutan, aku baca ayat kursi dalam hati dan nggak berani noleh ke kanan. Beberapa menit berlalu, akhirnya suara itu perlahan hilang. Keteganganku sedikit berkurang dan aku berharap tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Ya, kalau gue sih feeling nih udah tanda nih. Tapi lucu loh nabrak begitu lah gitu. Dok sekali. Dok. Nah, lama hilang tadi. Ya. Kan? Anjir ya. Bunyi sih tulisnya dok kan nabrak anjing. Dok. Kalau ket nabrak kucing deh anjir. Cili dok. Anjing dicabein. Anjir. Nah, gue lanjut ya. Hingga pada suatu titik aku akan melewati sebuah perkuburan. Jadi posisi. Anjir. Oke. Gila ini jahatori ya. Anjir lu. Perjuangan lo anjir. Mantap ya. Perjuangan anjir sekolahnya hebat sih. Sih kalau lulusnya sampai nangis banget ini kan. Iya. Jalan kuburan. Nabrak kalong. Masih sekolah loh nih, bukan kuliah loh. Hebat ya. Hingga pada di suatu titik aku akan melewati sebuah perkuburan. Jadi posisi jalannya itu menanjak sekitar 45 derajat. Anjir. Dan setelah tinggi loh anjir. Bangke. Tinggal ya. Dan setelah 100 meteran akan menikung ke kiri. Posisi kuburan itu ada di sebelah kanan. Setelah tikungan, aku ingat banget waktu itu pas sebelum menikung, aku lihat jam di tangan kiri. Waktu itu jam menunjukkan pukul 4. Wah, berarti baru 1 jam nih. 1 jam. Masih sejam lagi tuh ya. Pas mulai nikung itu berbarengan dengan aku selesai melihat jam di tangan. Dan ketika aku mulai menikung dan melihat ke arah depan, tiba-tiba di tengah jalan di depan kuburan tadi, Vin, ada sesosok bayangan hitam kurus dengan tinggi sekitar 2 meter. Anjir. Dan dengan tangan yang panjang mencoba menghadang dengan tangan kanannya. Itu bahaya bisa bikin kecelakaan. Nah, ini. Sontak aku kaget dan membanting setir ke arah kiri. Hampir terpleset. Usami ilmu ya. Hampir kepleset ke bahu kiri jalan. Namun beruntung aku tidak jatuh karena tancap gas. Di situ aku udah sangat ketakutan dan nggak ada yang bisa aku lakukan selain berdoa. Mau minta tolong pun sama siapa? Gak ada orang cuy. Ya jujur. Di situ badanku udah gemetaran banget. Gila. Alih-alih berharap situasi membaik, malah sebaliknya. Selang beberapa menit dari melewati kuburan itu, aku bakal melewati hutan. Anjir. Oke, ada levelnya. Lek mau ambil sabuk apa gimana ini ya? Tingkat ambil sabuk nih. Aduh gila. Dia mau masuk hutan ini, di mana di kanan dan kirinya itu dipenuhi oleh hutan karet, panjang lebih 1 kilo. Bayang nih gue menuntut ilmu sampai segitunya. Tutuplah ilmu sampai ke hutan-hutan karet. Jadi sebelum melewati hutan itu, ya di kiri ada lampu penerangan jalan. Saat mulai melewati lampu, tiba-tiba seperti ada sesuatu di belakang yang membonceng. Aku udah ngeluh dalam hati. Aduh, ngomong pakai bahasa Jawa nih, asuk ya mesti maning. Apa artinya? Artinya agak kasar nih. Anjing. Nah, ini mesti gimana lagi? Nah, dan benar ketika aku melihat ke arah bayanganku yang jatuh di kanan jalan, karena posisi lampu jalan ada di kiri atas. Oh iya, ini apa pantulan dari cahaya jalan ini. Bayangannya kelihatan di
sisi jalan sebelah kanan. Jadi ngeliat bayangannya dia. Aku ngeliat bayanganku dan motor, ditambah satu bayangan lagi. Sosok tinggi yang sedang menumpang berdiri di belakang. Yang tadi itu jangan. Gila. Dalam hati, astaga. Gini amat. Ki arep ngelewati alas malah anak pocong bonceng gitu. Apes temen nyong kiye jan iki aduh. Ini mau ngelewatin hutan malah ada pocong nebeng. Sial bener aku ini. Itu bahasa Indonesianya, tadi Jawanya. Oh, oke. Ya translate-nya di bawah ya. Subtitle. Oke. Dengan badan yang gemeteran, udara terasa jadi semakin dingin gitu. Menusuk, entah itu karena memasuki hutan atau karena si Poki lagi standing. Buset. Standing applause ya. Gila ya. Masih ada Ben. Nah, standing di belakang ya, di belakang joknya dia. Aku cuma bisa pasrah dan berdoa sembari terus menatap ke depan, tidak berani menoleh ke spion. Ketika aku telah berjalan keluar dari kawasan hutan karet, sesuatu di belakangnya sepertinya sudah hilang. Dan akhirnya aku bersyukur bisa bernafas lega karena berpikir ini semua sudah selesai. Oh, pindah ke depan. Tadinya dia yang bawa motor kan. Anjir, sosok yang bawa tuh motor. Singkat cerita, akhirnya aku udah sampai kosan itu sekitar jam 5 pagi, Ben. Pas ya. Nah, berhubung sudah dihantam bertubi-tubi oleh gangguan soft creature. Makhluk halus. Keren juga ya. Aku jadi ngerasa capek banget dan kemudian aku ketiduran. Dan beberapa lama aku tertidur, sayup-sayup aku mendengar seperti ada suara orang yang berbisik. Suaranya terdengar pelan, namun kelamaan menjadi jelas. Suaranya tidak bernada, tapi seperti orang yang berbisik keras dan hembusan nafas. Dan bangun. Disuruh bangun. Intervalnya lambat, tapi teratur. Dan bangun. Disuruh bangun. Iya. Bangun. Yang sebut nama dia kan? Iya, dan bangun gitu. Apa namanya, berurutan ya, intervalnya lambat gitu ya. Suruh bangun, yang lain malah yang bangun ya. Bangun yang lain ya. Bukan. Nah, tapi teratur. Akhirnya aku pun membuka mata. Dari posisi tidur telentang, aku mencari sumber suara itu. Dan tepat di depanku sekitar 1 meteran. Apa itu? Sekitar dari depan kakiku ada sesosok putih yang berdiri. Semakin jelas aku melihat wajah dan tubuhnya itu seperti pocong, tapi matanya hitam bulat, besar seperti tor asin, dan gak ada mulutnya. Jadi lapar. Wajahnya putih dan tubuhnya tutup kain putih, tapi tangan tidak terikat di dalam kain. Tangannya kayaknya nggak. Kalau pocong kan diikat gini kan, ini nggak diikat cuy. Posisinya dia bersedekap seperti posisi tangan di film-film, kayak orang mau sholat. Itu sedekap ini ya, ditutup ya. Ya kayak di film-film mumi Mesir. Dan kita saling tatap dengan jarak yang kurang 2 meter. Aduh ya Allah. Ketika itu tubuhku kaku, gak bisa apa-apa, tapi dari kepala sampai ujung kaki tubuh semua gemeteran. Mau bicara dan bahkan berkata-kata di dalam hati pun gak bisa. Tapi ini bukan ketindihan. Asli berarti. Nyesel gue baca cerita ini. Lu aja sama aja. Lu tau gue suruh bokap gue yang baca itu. Bokap gue udah meninggal. Lebih serem lagi. Aduh. Tapi bukan ketindihan ya. Tadi terjadi selama 10 menit. Lama cuy. Dan entah bagaimana akhirnya aku tertidur lagi. Ketika bangun sosok itu hilang. Waktu sudah menunjukkan jam 7 lebih. Dan aku demam. Sakit itu. Akhirnya kita aku gak masuk sekolah. Gak masuk. Gila. Karena itu, ini kalau sakit keterangannya apa nih deh? Diganggu setan. Dokternya juga bingung biasanya. Sakit apa deh? Kenapa deh? Akhir cerita aku gak masuk sekolah karena saat itu juga sakit kan, apes bener, udah diganggu sepanjang perjalanan kosan dan di perjalanan sama di kosan, dan akhirnya dibuat sakit juga. Dan besoknya saat aku masuk dan tanya teman-teman, waktu Senin itu ulangan fisika. Dia rajin enaknya ditinggal sama gurunya 30 menitan, jadi bisa pada saling nyontek. Kemudian aku ikut susulan sendiri di ruang gurunya, soalnya susah setengah mati. Entah setan yang dari perjalanan kosan itu berkongsi atau tidak. Nyalain setan nih. Apakah pocong yang di hutan memiliki ikatan keluarga dengan pocong yang di kosan atau tidak, aku juga nggak tahu ya.
pasti kelakuannya sempak dajal. Oh, nyebelin. Ngeselin. Karena memberi dampak negatif yang berkelanjutan. Ibarat petua lama sudah jatuh, ketiba janda kalau dulu. Buset, tuh jatuh ketiba janda. Ngirimnya kesesan horor. Cocok ini. Tulisannya begini. Oh bener. Ibarat petua nih sudah jatuh ketiba janda. Buset, Mas Rifan. Jandanya buat tangga lagi. Buset. Tangganya eskalator. Ada mallnya, aduh. Gila. Aduh. Mungkin itu cerita dari aku. Kurangnya mohon dimaafkan ya. Lebih kayaknya nggak ada lebihnya. Terima kasih buat Bro Kevin dan Bang Sul atas kesempatannya yang diberikan buat sharing pengalaman aku ini. Semoga sukses selalu dan kedepannya podcast Tersan Horor bisa memberikan cerita yang lebih menyeramkan, terutama dari duo naratornya. Cia, semua cepet ketemu demit. Didoain. Udah didoain sih udah. Udah. Ketemu belum? Udah juga ya. Udah juga. Tapi ini masih baru. Kamu setan bangga. Dalam waktu dekat biar bisa di-sharing kepada para pemirsa di podcast. Gitu dong, Mas Rifan dong. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Jadi tuh efek gangguan itu sampai ke ujian fisika ini. Kesel sih. Jadi harusnya dia bisa nyontek hari pertama, hari Senin. Jadi hari Selasa dia nggak nyontek sendirian. tapi misisnya emang serem banget ya. Maksudnya dari lokasi dia 2 jam dari kosannya dia. Itu yang gue salutin sih ya, dia emang udah mentalnya berani, udah gitu pejuang sekolahnya mantep banget ya. Gila. Kita belum tentu mau lo 2 jam sekolah, masuk hutan lo, kuburan, temu pocong, sampai sakit cuy. Sian sih, emang nggak bisa lihat begitu berturut-turut pasti sakit ya. Ini mau sekolah apa mencari kitab suci nih? Turun ke barat, turun lembah. Tapi keren ya. Keren. Siapa tadi namanya? Rifan. Waduh. Mantap nih, Mas. Ini kayaknya uang nggak kembali nih. Ceritanya serem. Serem ya. Kalau nggak serem uang kembali. Gila, thank you ya Rifan ya. Thank you Mas Rifan. Mantap. DM nih. Oke. Sampai situ ya teman-teman cerita untuk episode ke-42 ini. Lama lagi nih kan episodenya. Mantap nih. Puas. Puas gue juga ngikutin banget ceritanya nih, alurnya juga bagus juga ya. Emang. Gila. Oke, mantap nih emang teman-teman kita emang. Jadi pesan dari orang tua ya, jangan sia-siakan waktu Anda menuntut ilmu. Betul. Karena di luar sana banyak yang ingin sekolah ya. Ini sampai diusahain ya. Contoh lah Mas Rifan ya. Tuh Mas Rifan ini semangatnya tinggi sekali ya. Mantap. Nanti saya informasi ke Departemen Pariwisata Departemen pendidikan ya. Pendidikan. Gila. Ini patut ditiru ini. Tapi kayaknya cuma di Indo doang ya, mau sekolah digangguin pocong. Aduh, tapi dia gila nggak sih dia apa? SMK apa SMP ya mau beli? Nggak ngerti juga gue. Oke lah. Tapi bisa juga mungkin SMK nih, sekolah menengah kedukunan. Ini itu ujian juga tuh. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih. Rifan, mantap dan semuanya yang maksud. Siapa aja? Jangan gue yang anonimus. Mas Bambang. Si siapa lagi? Cewek. Apa namanya? Cici. Bukan Cici yang episode kemarin. Ini Hani Nirmala. Terus Ahmad. Rifan. Oh 4 hari ini ya? Itu lagi? Lagi. Siapa lagi? Lupa. Bentar. Lupa. Kita harus ingat ya. Gue nanya Google Voice dulu. Bodoh. Siapa ini? Iya sih itu aja. Udah 4 berarti. 4 kok. Gila 4 kayak cerita. Sama ini Bella. Bella. Abigail, Bella. Mantap. Kak Bella ya. Sorry ya, udah ingat ya. Mantap. Oke, itu aja teman-teman untuk episode 42 ini. Pasti kalian puas banget karena itu udah lama banget. Panjang banget episodenya. Panjang nih, keren ya. Keren. Waduh. Oke, selanjutnya untuk episode ke-43 kita akan bacain dari email lagi Mas Sul ya. Seperti biasa. Ya kembali ke email. Nanti teman-teman yang ingin mengirim cerita seperti biasa langsung sersanhoror@gmail.com atau DM kita di Instagram. Kita boleh di Instagram. Follow kita di Instagram, di semua platform kita ada. Ada di, jangan lupa subscribe YouTube kita maksudnya. Langsung aja search kita di YouTube atau klik link yang ada di bio Instagram. Ya, itu gampang. Akhir kata, mohon maaf kalau bisa salah ya. kata, bacaan kurang enak mungkin terlalu cepat atau gimana. Kita mohon maaf. Ya, pokoknya aku minta maaf ya kalau
gue bacanya cepet. Kalau gue terlalu tua emang dari sono. Oke teman-teman, sampai situ aja. Terima kasih guys. Stay tune di episode ke-42 ini. Sampai ketemu di episode 43. Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum.